Pria ini tidak beruntung. Awalnya punya keluarga yang bahagia. Tapi sekarang istri keguguran. Lalu minta cerai sama dia. Pria ini putus asa. Untuk hilang rasa yang buruk ini, Hae-in memutuskan untuk keluar negeri. Baru pergi sudah 1 tahun. 1 tahun kemudian Hae-in baru pulang. Dia pulang karena pernikahan paman. Tidak menyangka di dalam acara menemukan 1 anak kecil. Hae-in merasa dekat sama anak ini. Jadi mencoba bicara dengannya. Tiba-tiba keluarga anak ini sudah datang. Dan orang itu adalah adik mantan istri Hae-in. Gayang bilang anak ini bukan anak dia. Mereka sedang buat acara ulang tahun buat anak ini di ruang sebelah. Setelah itu Gayang langsung gendong anak itu pergi. Dan Hae-in melihat anak ini jadi berpikir. Jika anak punya dia dan mantan istri masih ada. Sudah seumur itu. Tapi yang Hae-in tidak tahu adalah, anak ini adalah anak dia. Ternyata istri dia tidak keguguran. Karena ingin bercerai dengan dia. Dia harus bohong seperti itu. Dan keluarga mantan istri juga tidak mau Hae-in tahu. Jadi berbohong padanya. Gayang kasih tahu soal bertemu Hae-in di luar untuk kakak dia tahu. Tidak menyangka Bae Suzy mendengar mantan suami pulang ke Korea. Langsung diam. Ingin bertemu dia. Gayang langsung hentikan dia. Dan bilang Bae Suzy harus berpikir lagi. Kenapa dulu cerai dengan Hae-in? Pulang ke rumah orang tua Bae Suzy juga kasih tahu anak. Tidak boleh bertemu dengan Hae-in lagi. Jangan lupa. Dulu disiksa seperti apa sama mertua. Anak di perut. Dicemooh sebagai rasis. Hae-in tidak mau nikah lagi. Tapi Hae-in masih mencari. Hae-in Jelsa tidak bisa melupakannya. Langsung cari ke Bae Suzy. Ingin menikah lagi dengannya. Bae Suzy langsung menolak. Dan suruh dia coba ingat lagi. Dulu dia telah dimencela seperti apa. Walaupun bisa bersatu lagi. Apakah mertua akan berubah? Dan terima dia. Jelas Direktur Yang tidak bisa menerima Bae Suzy. Sebenarnya dari waktu putra pulang, dia mulai khawatir. Bae Suzy akan mengganggu anak dia tidak. Dia langsung kirim orang ikuti Bae Suzy. Ingin tahu waktu ini sedang ada di mana. Hasilnya menemukan. Bae Suzy punya 1 anak. Dan Hae-in sering mencari ke dia. Melihat anak sudah pulang ke Korea dan langsung cari wanita itu. Direktur Yang sangat marah. Dia tidak mau buang waktu langsung mencari ke Bae Suzy. Suruh dia bawa anak ke luar negeri. Jangan bertemu dengan Hae-in lagi. Permintaan ini membuat Bae Suzy tidak bisa diam lagi. Dia merasa bahwa sudah ikuti perintah dari dulu. Pura-pura sakit, dan bercerai dengan Hae-in. Setelah cerai, tidak pernah kontak lagi. Direktur Yang, kau keterlaluan. Suruh dia jauhi keluarganya. Keluar negeri. Tapi dia tidak pikir seperti itu. Mulai menghinanya. Dan tertawa Bae Suzy yang mau sendiri. Harus omong dari awal muka kau terlalu tebal. Ngapain menikah dengan anak saya? Dan hamil anak yang tidak jelas identitasnya. Sekarang kau dengar baik-baik nih. Saya ingatin kau untuk terakhir kali. Jika kau muncul di samping putra saya sekali lagi, saya bersumpah akan buat hidup kau menjadi susah. Mengerti? Direktur hancurkan foto Bae Suzy bersama anaknya. Lemparkan ke tempat sampah. Tidak menyang hari berikut. Istri dia sedang beresin kamar. Dia melihat foto yang sudah hancur. Dia mencoba bagusin lagi fotonya. Setelah selesai, dia melihat foto ini punya Bae Suzy dengan 1 anak kecil. Dia langsung kaget. Dari dulu masih berpikir Bae Suzy keguguran. Jadi penasaran siapa yang ada di foto itu. Ketika dia melihat wajah anak itu, langsung kaget. Karena anak ini sangat mirip dengan Hae-in saat kecil. Dia tidak bisa tahan dan berpikir, apakah Bae Suzy tidak keguguran? Dan anak itu punya Hae-in. Untuk membuktikan pikiran dia langsung mencari Bae Suzy. Keluarkan foto dan tanya kepadanya.
Apakah ini anak punya Hae-in? Sangat mirip dia saat kecil. Dalam hati Bae Suzy tahu. Tidak bisa sembunyikan lagi. Dia mengakui. Itu adalah anak punya Hae-in. Dulu dia tidak keguguran. Dan diam-diam melahirkan anak ini. Mendengar kata-kata itu, ibu mertua langsung kaget. Marah sama Bae Suzy kenapa begitu kejam. Kenapa bisa diam-diam lahir sendiri. Bagaimana jika ayah mertua dan Hae-in tahu, pasti akan sangat sedih. Tapi Bae Suzy tidak bisa beritahu. Ayah mertua yang suruh dia seperti itu. Ini adalah permintaan darinya. Dia hanya omong. Dia berbohong karena ingin bercerai sama Hae-in. Saat itu, ibu mertua juga berharap mereka akan cerai. Dia tidak punya pilihan lain. Bae Suzy bilang sama ibu bahwa tidak tahu ada cucu ini. Jangan ganggu hidup dia lagi. Dia akan menjaga anak sampai dewasa. Setelah ibu mertua tahu dia punya cucu, tidak bisa tidur dan susah makan. Dia berpikir lagi. Jadi datang ke rumah Bae Suzy ingin melihat cucunya. Tapi keluarga dia tidak suka dia datang ke sini. Termasuk ibu kandung Bae Suzy. Baru melihat dia sudah marah. Ibu tanya ibu mertua sudah maksa Bae Suzy cerai. Tidak mau terima cucu yang ada di perut. Sekarang ngapain ke sini? Dan dia tidak mau keluarga laki melihat anak. Akhirnya ayah Bae Suzy harus omong. Ibu mertua baru bisa melihat cucunya. Baru melihat dia. Dia sudah tahu. Ini pasti darah dari keluarga dia. Karena anak ini sangat mirip Hae-in sejak kecil. Ibu mertua peluk dan langsung menangis. Sekarang dia sudah menyesal. Karena tidak hentikan anak dia bercerai. Jadi tidak tahu jika dia punya cucu. Dia peluk cucu dan terus menangis. Setelah selesai baru lepaskan tangannya. Tapi keluarga Bae Suzy bilang dia jangan kemari lagi. Karena anak itu sekarang tidak ada hubungan dengan keluarga suami Bae Suzy lagi. Bahkan Bae Suzy juga ingatkan ibu mertua. Jangan kasih tahu Hae-in. Dia tidak mau ada masalah apa lagi. Hae-in tidak tahu bahwa dia punya anak. Tapi dia melihat foto saat kecil di rumah. Dia ingin bertemu dengan anak itu. Tapi berpikir itu adalah saudara Bae Suzy. Hae-in tanya pada ayah. Kenapa ada foto Bae Suzy dan saudara di sini? Tidak menyangka dia langsung omong. Dia suruh orang ambil foto. Kalian sudah cerai. Tapi dia masih ingin tahu. Menantu hidup baik atau tidak. Mendengar ayah omong seperti itu. Hae-in langsung percaya. Dan terima kasih padanya. Direktur yang tidak menyangka foto yang sudah dirobek sama dia. Sudah diambil sama istri. Dia tanya kepadanya istri. Apakah sudah tahu soal anak itu? Dia tidak bisa bohong padanya. Dia langsung marahi istri. Dan suruh istri jangan cari anak itu lagi. Dan mengancam. Jika Hae-in dan Bae Suzy karena anak ini dan menikah lagi, dia tidak akan memaafkannya. Tapi sang istri juga tidak mendengar. Masih diam-diam mencari Bae Suzy. Dan beli banyak barang buat cucu. Suruh Bae Suzy bawa pulang. Tidak menyangka dia baru pergi. Direktur yang datang. Dia juga mencari Bae Suzy. Ingin suruh dia bawa anak itu ke luar negeri. Tidak menyangka Bae Suzy belum ke ruang tunggu. Dia melihat ada handuk di lantai. Dan dia tahu itu punya istrinya. Ternyata tadi dia bertemu dengan Bae Suzy. Tidak hati-hati membuat handuk jatuh ke lantai. Direktur yang langsung mengerti. Istri mencari Bae Suzy lagi. Setelah dia datang, mertua langsung kasih lihat dokumen. Suruh dia cepat bawa anak ke luar negeri. Jangan muncul di depan Hae-in lagi. Menunggu dia menikah dengan orang lain baru boleh pulang. Melihat dokumen di tangan, Bae Suzy tidak menolak. Hanya diam. Direktur yang pulang ke rumah. Keluarkan handuk dan marahi istri. Bilang istri tidak mendengar dia. Tapi istri suruh dia bertemu dengan cucu sekali saja. Dia bersumpah.
Jika direktur yang melihat bayi itu, pasti percaya itu adalah anak Hae-in. Karena sangat mirip dengan Hae-in. Direktur yang menolak dan kasih tahu istri, tidak akan menerima anak itu. Jika itu anak Hae-in, kenapa Bae Suzy setuju untuk cerai? Pasti dia hamil anak punya orang lain. Karena malu makanya cerai. Dia mengancam istri, jika berani bertemu anak itu sekali lagi, dan kasih tahu Hae-in juga, dia akan cerai dengan istrinya. Karena diancam seperti itu, ibu mertua tidak berani omong soal anak itu untuk Hae-in tahu. Tapi ibu punya Bae Suzy ketika sedang beresin di rumah. Tidak sengaja melihat dokumen dari direktur yang kasih ke Bae Suzy. Di situ ada tulisan, suruh Bae Suzy cepat bawa anak ke luar negeri. Baru melihat dokumen itu, ibu kandung sudah marah ingin berantem. Langsung mau keluar cari bajingan itu. Tapi tiba-tiba ibu mertua datang lagi. Dia ingin Hae-in dan Bae Suzy menikah lagi. Dan bawa anak itu pergi buat cek DNA. Jika sudah tahu DNA, direktur yang baru percaya itu adalah cucu ya. Dan setuju untuk Hae-in dan Bae Suzy menikah kembali. Mendengar dia omong itu, ibu kandung tetap tidak bisa tahan. Dia teriak, cek DNA apa? Sambil taruh dokumen di meja. Dan kasih tahu kepadanya. Direktur yang ingin usir anak mereka ke luar negeri. Menikah apa lagi? Tidak hanya itu. Ibu kandung juga ungkapkan kebenaran pada tahun itu. Dia kasih tahu kepada ibu mertua Suzy. Alasan Bae Suzy memilih untuk bercerai dengan Hae-in. Semua karena dipaksa oleh direktur yang. Dia suruh Bae Suzy pura-pura keguguran. Sembunyikan anak itu. Mendengar kata-kata ini, ibu mertua langsung membeku. Tidak menyangka suami dia adalah tipe orang seperti ini. Berani memaksa menantu seperti ini.